kita keluar diomelin ngayap dulu, ada pulang-pulang, serba salah jadi laki. Jadi omelin mulu tuh laki, mati lama-lama. Doain laki, mau kemana bang lo? Mau ngojek, gue doain bang dia dapetin 10 juta. Johor pulang, bawa dia 10 juta, motor kemana bang? Yang penting kan bawa duit. Kok udah siang, saya gue lapar. Dari pagi belum nyarak, barusan bini WA saya di sana gunung, di sini gunung. Tengah-tengahnya ada sawah. Siang malam naikin panggung, sampai lupa naikinnya di rumah. Begitu toh. Makanya bini saya khawatir banget. Saya kata emang dari mana sih? Saya kalau pulang suka ditanya, emang bang dari mana? Saya kalau pulang kok bini nungguin foto. Makanya sunnah. Ketika kita bagaimana Rasulullah ketika sampai di kota Madinah, beliau disambut dengan sambutan Tola'al badru min sani. Maka guru kita ngajarin kalau kita kedatangan orang yang kita cintai, sambut dengan itu. Lagi empok pulang ngojek, baru nunjang motor di latar, empok diri di depan pintu, ambil nampan kalau kagak piring, baca dah Tola'al badru. Ntar laki kita di motor nyiatin, bini gua mulain PA. Akhlak yang terpenting, mulik gak ada artinya kalau gak ada akhlak, gak ada perubahan. Perempuan ngaji kemana aja rajin, bang. Kita punya bini nih bang, la ilaha illallah, ngaji mau kemana aja nyampe. Senin ngaji, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu, sampai latinya nanyain sama kiai, bini saya masih ada di majlis taklim. Emang apa bang? Kagak pulang-pulang ngaji mulu. Tapi kan kita girang, kalau karena bagus jeleknya seorang istri tergantung bagaimana laki ngajarin bini. Begitu bukan? Memang benar. Dunia mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang solehah. Begitu bukan? Maka kalau pengen punya bini solehah, sering-sering dibeliin perhiasan. Setuju ibu? Ibu setuju? Bapak setuju? Lah emang ini kan contoh bang. Guru kita sering ngomong madrasatul ula, ibu pendidikan pertama buat anak-anaknya. Anak kita bagaimana emaknya. Jadi kalau niat bocah lemes, jangan niat bocahnya. Nah, itu ngaku. Udah kemarin lagi ngambil rapat kan ngambil emak bang bini kita ngambil tuh. Nanya bini kita sama guru, Pak Guru, anak saya bagaimana di sekolahan? Gurunya jawab, anak ibu pinter, akhlaknya bagus, pakaiannya rapi. Bini kita nyaut, emang kayak saya, dia mau Pak Guru. Emang saya ngajarin. Coba jawabannya Pak Guru, anak saya bagaimana di sekolahan? Tolol. Udah tolol, bader. Udah bader pakaian yang kagak ada rapinya. Jawabannya bagaimana? Emang asalnya jelek kita bang di bawah-bawah. Tapi walaupun bagaimana anak tetap bekerja sama emak. Ini akhlak kudu ada perubahan. Maka orang tua mesti mencontohkan akhlak kepada anaknya. Anak kudu punya akhlak kepada orang tuanya. Murid kudu punya akhlak sama gurunya. Murid. Udah ngaji doang loh. Lah kayak bang, mau anak muda kudu punya akhlak sama guru. Anak muda kudu punya akhlak sama guru. Anak muda kudu punya akhlak sama guru. Kalau guru merokok, beliin guru rokok. Kalau guru merokok, guru beliin rokok. Bukan nyinggung panitia ini mah bukan. Kalau guru merokok, guru beliin rokok. Kadang-kadang datang itu ke rumah guru kagak bawa rokok guru diiseng. Lo udah parah, udah itu gitu. Pakai ngomong ngambil berkah guru, bukan ngambil berkah itu mah. Ambil rokok. Ayo akhlak mulai dari diri ibu. Kenapa? Anak contohnya kita nih bocahnya. Bocah kan bukan orang, bocah. Itu bocah bukan orang. Orang tadi saya tanya Ustaz udah mulain acara belum guru? Belum ada orang, baru ada bocah. Berarti bocah bukan orang. Bocah. Tapi kita banyak berharap nih akhlak nih
Kuncinya di akhlak. Ngaji kemana aja kalau akhlak gak pernah berubah, gak ada artinya. Maka surga seorang istri ada di seorang suami. Sehebat apapun seorang istri ibadah, kalau dia menyakiti hati suaminya, jangan harap pakai nyium bau surga, apalagi masuk ke dalamnya. Giliran kesini pada diam. Memang lu mulut mau belain. Emang begitu kok, kadang-kadang ngaji merajin kemana-mana, wayang apa aja berangkat. Laki pakai ditanya, bang lu gak kemana-mana? Kagak, gue mengaji bang ya. Nih bang, kalau hujan bang pakaian angkatin, piringnya kotor cuciin bang ya. Jangan lupa bang, gue cantar urusin. Gue mengaji bang, kalau mau makan nasi udah gue masakin di magicop, ada mie sama telur di gerobak. Gue pulang sore bang, lu biar tahu nih aku mengaji. Gue minta duit bang, gopek buat ngaji. Kata lakinya banyak amat, gopek bayar seragam 3,5 bang, arisan 50, jajannya cepet tuh bang. Ngaji sampai segitu kayak orang jadi layar atau jadi pesen. Tapi laki dengerin, doain ya Allah, bini saya biar panjang umur sehat. Kenapa anak saya contoh pada emaknya? Kuncinya yang pertama akhlak, yang kedua, yang ketiga nanti kapan-kapan saya terusin kalau diundang lagi. Udah siang kok, umpama enak duduk dari tadi di sini. Capek banget saya. Ntar malam nih Johor, dari sini saya ke Indramayu. Dari Indramayu ke Sindang Laut Cirebon kalau adanya undang. Ya kalau agak saya pulang, kecek terus sono. Maka kunci maulid apa yang disampaikan oleh Buya tadi Kiai Haji Munawir Asli oleh guru kita, muaranya adalah akhlak. Maka jangan pernah berharap bisa masuk mencontoh maulid kalau akhlak tidak ada perubahan. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada manusia, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khairukum li ahli, bagian akhlak kita kepada sesama manusia. Maka mudah-mudahan maulid tahun ini bisa lebih berkah dari maulid tahun kemarin. Hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin. Anak-anak kita doakan yang sekolah di sini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ini yayasan ada manfaat buat umat dunia dan akhirat. Fatihah khusus buat guru kita rahmatil abrar bi rahmatil hayyul qayyum almarhum al-maghfurlah Allah merham abuya Kiai Haji Nur Ali bin Haji Anwar. Senantiasa ilmu beliau manfaat buat kita dunia dan akhirat. Kita mendapatkan keberkahan dari dunia ila daril akhirah. Semua orang yang peduli dengan acara pada siang hari ini rezekinya dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berlipat ganda, sehat walafiat. Kita semua yang hadir tidak keluar dari tempat ini kecuali mendapat ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tilkaniya ila hadratin Nabi al-Fatihah. Terima kasih guru, saya udah pakai masuk lagi ya. Johor sudah di Lembuyung, saya minta maaf. Saya minta maaf ya. Udah jangan pakai repot, jangan pakai berkatin. Iya kadang-kadang panitia suka repot kok gitu. Udah jangan. Ya masih sejarah, masalah. Udah jangan. Enggak, saya kemarin saya ikhlas kemarin karena guru saya. Ini guru saya Pak Ustaz Naim. Di pesantren guru saya, guru pelet. Ini hanya ngajar ini memang ada semenjak ya. Gitu. Jadi udah saya pamit ya. Mohon maaf bukannya enggak hormat sama kiai di dalam bukan. Ayam titik dimakan tikus larinya ke dalam loteng. Kalau ada plastik tolong dibungkus, bukan saya tenteng gitu deh ya. Biar anak sobat bini suka nanyain kok kalau kita pulang. Kita kan namanya rumah ada bini gitu. Saya makan ikhlas kemarin, tapi kan bini saya suka nanya. Ceramah di mana sih ngari-ngari baru pulang kan? Baju dibukain kok. Kantong dipegang lah, ada papanya. Gitu kan bini saya itu. Bini saya, bini orang sini mah alhamdulillah lebih parah muridnya di sini. Saya kata ceramah di Babela ke Pak Ustaz Naim. Udah jangan pakai ribut, ikhlas ceramah mah. Ikhlas kok, bini tidur kita kata gitu. Begitu bangun tidur kita mau makan kita tanya, bini makan gak ada apa-apanya. Makan bang ikhlas, kan lu mengajarin. Jadi daripada saya berantem sama bini, mendingan saya berantem sama Ustaz Naim di sini. Bercanda Ustaz Naim, bercanda. Jangan dipikirin, usahain. Terima kasih ya, nanti kapan-kapan ketemu lagi kalau sehat diundang. Saya mau ceramah kalau diundang doang. Kalau nggak diundang nggak ceramah saya mah. Nggak tahu Ustaz Naim nggak ada yang undang, lo ceramah aja kali. Jadi untuk kapan-kapan dah ketemu lagi Pak ya.
saya izinin pamit ya, ini yang hitam-hitam ya, biar saya neng, biar namanya dapat ilmu manfaat, mondok ya kan saya nanti ketemu lagi lah, biar sehat lah, ya ya wayang ya, apa bingung aja lah apa, ya sedih ya, ya Allah kasihan, ya doa ya, ya, pamit ya Bu, terima kasih, mohon maaf, ketemu lagi sehat walafiat, panitia mobil saya dari hospital kalau cepetan sebelum lagi dua, lupa panitia sakit repot lupa anak. Lagi malam di Pekayon lupa amplop kagak berkat kagak saya diam ada pulang ada 2:30 atau malam saya melongo ya Allah dia bagaimana pikirannya ya agak bisa tidur saya 2:30 saya kagak lama panitia telepon kiai udah pulang ya kiai doang buat gitu iya kiai saya megang amplop ini tadi berak saya ya itu amplop sama berkat dibawa pulang ya itu bang diem ini jangan sampai kejadian gitu maksudnya ya jangan saya kapan ketemu lagi sama pindah ya namanya bocah bintara begitu ya terima kasih Muhammad Kiai saya terima kasih ya